Kebakaran besar yang terjadi di California pada 7 Januari 2025 itu emang benar-benar menggembarkan. Kebakaran ini dipicu oleh angin Santa Ana yang kencang yang meskipun bukan pemicu utama, memperparah penyebaran api dengan cepat. Hal ini langsung dengan cepat dianggap sebagai azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Amerika itu membantu Israel menyerang negara Palestine, dan ini emang beneran azab ya. Sampai-sampai masjid besar di Los Angeles itu jadi satu-satunya masjid yang gak kebakar untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue, Lina Freya. Sebelumnya, perkenalkan ya, gue adalah seorang gadis yang punya hobi cosplay, pakai hijab tentunya. Dan gue tuh sebetulnya sering bikin konten-konten tentang cosplay ataupun make up. Dan ini adalah konten bacotan random yang gue bikin. Karena ya, gue tuh sering bikin konten-konten bacotan random kayak gini kalau misalnya gue lagi gatel pengen ngomentarin sesuatu. Dan di bacotan kali ini, gue pengen bahas tentang misteri keajaiban di balik kuasa Allah yang melahap habis sebagian kota besar Los Angeles. Kebakaran terbesar itu terjadi di kawasan elit dekat pantai Pacific Palisades dan telah menghanguskan lebih dari 23.000 hektar tanah. Di area lain, kebakaran Eaton yang terjadi di perbukitan Altadena juga membakar lebih dari 14.000 hektar. Bencana ini bukan hanya merusak alam, tapi juga menghancurkan rumah para artis Hollywood dan menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai 2.400 triliun rupiah. Parahnya, meskipun dampaknya besar, jumlah korban yang tewas itu tercatat cuma 16-24 orang. Gak tau deh sampai sekarang tuh nambah apa enggak ya. Tentu aja kerugian materi yang ditimbulkan itu bisa dibilang sangat besar, tapi kalau kita lihat dari sisi korban jiwa, rasanya tuh agak mengherankan. Kebakaran Selous itu dengan kerugian hingga triliun rupiah hanya memakan sedikit korban jiwa. Coba bayangin, kalau misalnya bencana semacam ini terjadi di Indonesia, yang punya padat penduduk dan banyak daerah rawan kebakaran, pasti jumlah korban tewas bakal jauh lebih banyak, ya kan? Dengan luas kebakaran yang begitu besar, yang menjangkau area perbukitan dan pantai elit, jelas resiko hilangnya nyawa juga jauh lebih tinggi. Di Indonesia, kita bisa bayangin berapa ratus orang bisa jadi korban kalau kejadian serupa terjadi di tempat yang lebih padat penduduk. Kebakaran ini juga memperlihatkan bagaimana angin dan cuaca ekstrem itu bisa memperparah kebakaran yang besar. Tapi yang bikin kita mikir adalah kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan korban jiwa. Kerugian 2.400 triliun rupiah itu ya jelas bukan angka yang dianggap remeh dong. Dan ini bisa jadi pertanyaan besar tentang kesiapan negara-negara besar seperti Amerika dalam menghadapi bencana alam. Apalagi kebakaran ini juga mengganggu pengiriman senjata ke Israel yang menjadi perhatian global. Kita muslim pasti seneng banget kan denger beritanya. Semua kejadian ini meskipun tragis ya memang harusnya jadi pelajaran buat kita semua ya dalam hal mitigasi bencana dan juga pengelolaan alam yang lebih bijaksana. Ya, nggak cuma kita mandang sebagai azab doang. Gue paham banget sih kenapa banyak orang ya terutama di Indonesia yang ngerasa kebakaran di California itu kayak karma atau azab buat Amerika, apalagi mengingat dukungan mereka ke Israel yang seringkali bikin Palestine menderita. Tapi sebagai seorang muslim yang benar-benar peduli dengan Palestine, kita juga harus lebih hati-hati dalam menilai. Semua kejadian di dunia ini termasuk bencana alam kayak kebakaran itu bukan langsung bisa dikaitkan dengan azab, musibah, atau cobaan tanpa pertimbangan yang matang. Apalagi kalau tidak ada dalil yang mendasar untuk kita mengklaim itu sebagai sebuah azab. Gue pribadi nggak bisa bilang sih kalau kebakaran ini tuh disebut sebagai azab buat Amerika, meskipun memang banyak yang ngerasa puas karena ada dampaknya buat negara yang selama ini terlibat dalam kebijakan yang menindas negara Palestine. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kacamata Islam yang benar, ya sebenarnya ya kita nggak bisa sembarang bilang bahwa setiap kejadian bencana itu pasti ada azab. Apalagi kita nggak tahu pasti kenapa Allah memberikan musibah tersebut. Kebakaran ini jelas merugikan banyak orang, gak cuma di Amerika, tapi juga ada orang Indonesia yang terdampak. Bahkan beberapa WNI yang tinggal di sana. Dan mereka itu sebetulnya adalah korban yang patut didoakan. Ya, bukan dijadikan bahan untuk memperburuk kebencian. Harusnya gitu sih. Penting juga ya buat kita ingat dalam Islam itu pastinya ada perbedaan azab, musibah, dan cobaan. Musibah atau cobaan itu bisa datang ke siapa aja, bukan semua orang yang dianggap jahat. Itu bisa jadi ujian buat kita untuk bersabar dan introspeksi, bukan sebagai sesuatu yang harus kita sambut dengan rasa senang atau pembalasan. Jadi ya, kebakaran ini meskipun ada dampaknya buat kebijakan luar negeri Amerika, bukan berarti itu adalah azab langsung dari Allah karena kebijakan mereka yang mendukung Israel. Kita juga harus bijak dong dalam menyikapi ini dan gak terjebak dalam pikiran-pikiran sesat atau sosiologi yang gak berdasar, ya gak sih? Ketika kita menyebut Los Angeles sebagai kota maksiat, ya itu kan memang cukup populer di kalangan sebagian orang, apalagi kita nih ya sebagai muslim, dengan budaya konsumerisme dan kebebasan yang ada di sana. Tapi memang kita harus ingat bahwa setiap kota memiliki penduduk yang berbeda-beda dan gak semua orang di sana itu mendukung kebijakan pemerintah mereka. Apalagi kebijakan luar negeri yang mendukung penindasan. Jangan sampai kita terjebak dalam generalisasi yang tidak adil. Sebagai umat muslim, kita harus bersikap adil dalam menilai sesuatu dan tentunya menghindari sifat menghakimi yang bisa memperburuk keadaan. Jujur nih ya, beberapa hal yang bikin gue itu
menarik gitu loh saat gue membaca berita ini adalah ketika pengiriman gencatan senjata dari Amerika ke Israel itu harus terhenti karena peristiwa ini. Dan juga pas si Donald Trump itu pas banget ya, dia kan tuh sempat bilang pengen jadiin negara Timur Tengah itu neraka. Nggak taunya malah negaranya sendiri yang langitnya jadi merah mirip neraka. Tentu saja ini sungguh sangat menarik dibikin cocok lagi azab karena emang pas banget kan. Di satu sisi ya rasanya cukup puas ya ngeliat Amerika ini nih kayak kapok gitu. Cuma ya kalau kita lihat dari sisi ilmiahnya juga dan fakta-fakta kebakaran yang ada, mengingat Amerika ini negara yang cukup besar ya, peristiwa kebakaran kayak gini nih nggak langsung bikin AS tumbang gitu aja. Ya lihat aja dari sekian luasnya musibah kebakaran, yang meninggal itu cuma belasan, nggak sebanding banget sama rakyat Palestine yang dibantai itu kan udah ratusan ribuan. Kalau memang bener-bener azab, harusnya para tentara-tentara di AS dan orang-orang jahat itu harus dibikin metong sekalian gak sih? Daripada cuma bencana musibah yang mereka masih bisa ngungsi nyelamatin diri. Jadi gue rasa hal kayak gini tuh lebih cocok kita anggap ya udah sebagai peringatan atau musibah aja daripada kita bilang azab gitu. Karena menurut gue konteks azab tuh jauh lebih ngeri. Pernah gak sih lu bayangin orang jahat kalau misalnya kena musibah kita bilangnya azab, orang baik kena musibah kita bilangnya cobaan. Sekarang gimana kalau misalnya orang jahat sama orang baik itu ada dalam satu musibah yang sama? Itu sebenarnya bikin kita mengklaim sebagai azab maupun cobaan itu kan hanya bagian dari perspektif aja. Bagi kita Amerika Serikat kena musibah yaitu azab, tapi buat orang-orang korban terdampak di sana emang mereka paham konsep azab itu kayak gimana? Mereka kan pasti pahamnya ini musibah, ini harus kita tangani, ini harus kita perjuangkan gitu. Nah, kalau misalnya di zaman para nabi, azab itu kan jelas banget ya, karena ada wahyu langsung dari Allah lewat nabi yang jadi saksi dan ngasih peringatan ke kaumnya. Contohnya kayak kaumnya Nabi Nuh yang ditenggelamkan banjir besar, atau kaumnya Nabi Lut yang dihancurkan sama hujan batu. Itu semua ditegaskan dalam Al-Quran, jadi kita tahu kalau itu emang azab. Tapi sekarang, setelah nggak ada nabi, siapa kita buat kita bilang suatu kejadian itu adalah azab tanpa dasar dalil yang jelas? Kalau misalnya kita ngeliat musibah terus langsung bilang itu azab cuma karena yang kena itu adalah orang-orang jahat atau sistem yang kita nggak suka, ya jatuhnya malah lebih kayak cocok logi. Padahal bisa jadi loh, itu cuma musibah biasa atau malah ujian buat nguji kesabaran dan keimanan orang lain yang terlibat atau bikin biar orang itu bertobat. Apalagi kalau misalnya kita pakai logika kayak gini, ya kalau emang itu adalah azab dari Allah buat ngasih pelajaran, harusnya ya bener-bener game over aja gitu mereka, di bumi hanguskan, kayak zaman kaum yang dihancurkan Allah dulu. Tapi nyatanya ya, seringkali musibah ini tuh malah gak sepenuhnya membasmi pihak-pihak yang dianggap jahat. Jadi apa pantas gitu loh kita menyebut itu adalah azab. Dan yang lebih penting, fokus kita seharusnya bukan ngasih label ke musibah yang terjadi, tapi ke introspeksi diri. Musibah itu bisa jadi peringatan buat siapa aja, baik atau jahat. Bahkan orang yang kita anggap baik pun bisa kena musibah karena Allah ngasih cobaan buat ningkatin derajatnya. Jadi gak fair aja kalau misalnya musibah orang jahat kita cap azab, tapi kalau orang baik kita bilang cobaan. Semua itu haknya Allah, dan kita nggak punya kapasitas buat mengklaim. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa, introspeksi, dan bantu mereka yang terdampak. Apalagi kalau misalnya kita lebih peduli sama negara Palestine ya. Harusnya kita fokus aja gitu membantu negara Palestine, daripada kita tuh hanya sekedar mengurus azab dari negara yang melakukan penindasan. Satu lagi nih, gue juga sempat lihat berita-berita di YouTube yang bilang masjid di Los Angeles itu nggak kebakaran, yang dianggap sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Bahkan ada yang ngomong kalau itu tuh mukjizat. Tapi pas gue cek, nggak ada liputan resmi atau sumber yang bisa dipertanggungjawabkan tentang hal itu. Banyak videonya itu cuma AI atau narasi-narasi yang nggak jelas sumbernya. Jadi kalau nggak ada bukti konkret dari media terpercaya, ya susah sih buat percaya gitu aja. Gue jujur ngerasa kayak gini nih bisa jadi cuma untuk menggiring opini atau nambah-nambah cerita yang nggak jelas kebenarannya. Ya mentang-mentang lagi main api terus disembur gitu ya. Dan yang lebih penting, kita juga harus sadar sebagai umat Islam bahwa meskipun kita yakin akan kekuasaan Allah, kita nggak bisa sembarangan menarik kesimpulan atau bikin cocok logi yang nggak berdasar. Kalau memang ada masjid yang nggak kebakar, ya itu bisa jadi cuma kebetulan atau memang bagian dari takdirnya. Tapi kita juga nggak bisa gitu loh bilang kalau misalnya itu adalah mukjizat atau musibahnya itu azab, apalagi tanpa bukti yang jelas. Kita harus berhati-hati juga nih dalam menyebarkan cerita-cerita yang bisa bikin orang lain terjebak dalam persepsi yang salah. Apalagi pas gue baca-baca beritanya ya, banyak juga kok beberapa masjid atau rumah ibadah lain yang terdampak dari kebakaran ini. Dan sebagai muslim kita harus bijak dan kritis dalam menerima informasi. Kalau masjid yang katanya selamat itu memang benar adanya, ya kita harusnya bersyukur dan berdoa, tapi bukan berarti kita harus bikin cerita-cerita yang bisa menyesatkan atau bahkan menggunakan kejadian ini untuk menunjukkan bahwa Allah sedang mengazab orang lain atau memberi mukjizat hanya karena kebetulan. Islam itu mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru dalam menilai dan selalu mencari kebenaran sebelum kita menyebarkan sesuatu. Jadi, lebih baik kita tuh fokus aja pada apa yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan tidak terbawa arus informasi yang belum tentu valid. Bener nggak? Kita nggak boleh nyebar hoax loh, karena kan informasi yang kita berikan itu adalah amanah. Nah, buat kalian nih yang mungkin punya informasi lebih lengkap tentang kejadian ini, itu bisa kali ya berbagi komentar di bawah ini. Karena memang kalau ada yang beneran punya info yang lebih valid atau bukti yang jelas, bisa saling berbagi dan mencerahkan.
Terutama masalah masjid ini nih. Jadi kalau misalnya ada yang tahu lebih dalam soal masalah ini, tulis aja di kolom komentar ya. Dengan begitu, kita bisa sama-sama punya pemahaman yang lebih tepat dan gak terjebak sama informasi yang belum tentu benar. Oke, sekian aja bacotan dari gue. Intinya kita sebagai manusia nggak bisa punya kapasitas buat ngeklaim sesuatu itu azab tanpa dasar yang jelas. Lebih baik fokus introspeksi dan bantuin yang terkena dampak. Kalau misalnya kita peduli sama negara Palestine, kita fokus aja untuk peduli ke situ daripada ngurusin negara yang kita anggap azab. Tingkatin empati kita daripada sibuk nyari cocok logi buat pembenaran. Semua yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari kehendak Allah. Dan tugas kita itu cuma belajar dari setiap kejadian. Jadi manusia lebih baik dan gak asal ngejudge. Oke, sekian dulu. Dan kalau ada tambahan atau masukan, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di konten-konten bacotan gue yang lain berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.